Shalom, Bapak Ibu. Lama tak suwo ya. Hari ini saya akan membahas satu bahasan menarik ya, tentang Migdal Eder ya. Menara kawanan domba ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana ceritanya? Ada beberapa penafsir yang mengutip Mika 4 ayat 8 dan mengaitkannya dengan Targum Pseudo Yonatan, lalu menyebut Migdal Eder atau menara kawanan domba sebagai tempat di mana Yesus dilahirkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang haus akan kedalaman nubuat dan penggenapan dari nubuat ini, ada sebuah benang halus yang ditarik sebagian penafsir dari nubuat kitab Mika 4:8 menuju tradisi Yahudi kuno yang tercatat di dalam Targum Pseudo Yonatan. Dari sanalah muncul gagasan tentang Migdal Eder atau menara kawanan domba sebagai tempat kelahiran Sang Mesias. Mari kita pahami dulu ya latar belakangnya, lalu kita masuk ke dalam renungan yang puitis dan profetis, Bapak Ibu. Apa sebenarnya latar belakang dari penafsiran Mika 4 ayat 8 ini? Ayat ini berbunyi begini, Bapak Ibu ya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, Migdal Eder, bukit putri Sion, kepadamu akan datang kekuasaan yang dahulu. Ini, ya. Secara konteks historis, Nabi Mika sedang berbicara tentang pemulihan Sion dan kembalinya pemerintahan Daud. Namun sebagian tradisi Yahudi kemudian memahami ayat ini secara mesianik, Bapak Ibu. Apa itu yang disebut dengan Targum Pseudo Yonatan? Targum adalah terjemahan atau parafrase Aram atas kitab suci Ibrani ini, Bapak Ibu. Di dalam Targum Pseudo Yonatan atau Mika 4 ayat 8, ayat itu diinterpretasikan secara eksplisit sebagai nubuat tentang Mesias. Di situ, menara kawanan domba dihubungkan dengan tempat di dekat Bethlehem yang dikaitkan dengan kedatangan Raja Mesias, Bapak Ibu. Nah, apa itu Migdal Eder? Migdal Eder disebut juga di dalam kitab Kejadian 35 ayat 21, Bapak Ibu ya. Ini lokasinya di dekat Bethlehem ya. Sebagian tradisi rabbinik menyatakan bahwa daerah itu adalah tempat menggembalakan domba-domba yang disiapkan untuk korban di bait suci. Maka lahirlah spekulasi teologis yang indah ini, Bapak Ibu. Jika Mesias adalah anak domba Allah, mungkinkah ia lahir di tempat domba-domba korban dipelihara? Dan kita tahu dari Injil Lukas 2 bahwa para gembala menerima berita kelahiran Yesus itu. Walaupun Alkitab tidak secara eksplisit menyebut Migdal Eder sebagai lokasi kandang itu, hubungan simboliknya sangat kuat secara teologis, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari menara kawanan domba datanglah sang anak domba ini. Di padang sunyi dekat Bethlehem berdiri sebuah menara. Bukan menara kemegahan, bukan menara kerajaan, tetapi menara kawanan domba, Migdal Eder. Menara pengawas bagi domba-domba yang akan dikorbankan ini. Tempat di mana anak-anak domba dipelihara, Bapak Ibu. Tempat di mana yang tidak bercacat dipersiapkan bagi mezbah Allah ini. Dan Nabi Mika berseru demikian, Bapak Ibu. Hai menara kawanan domba, kepadamu akan datang kekuasaan yang dahulu. Apakah ini kebetulan, Bapak Ibu? Tidak.
Allah tidak pernah menulis sejarah dengan tinta sembarangan, Bapak Ibu. Menara dan misteri, ini yang hubungan atau relasi yang mau diungkapkan, Bapak Ibu. Menara itu bukan hanya batu dan tanah, Bapak Ibu. Ia adalah lambang dari pengharapan. Dari Bethlehem lahir Daud. Dari Bethlehem dijanjikan penguasa. Dan di sekitar Bethlehem berdiri Migdal Eder. Jika para nabi itu menantikan Mesias dari sana, maka Allah menjawab lebih dalam dari dugaan mereka. Bukan hanya raja, bukan hanya penakluk, tetapi anak domba, Bapak Ibu. Malam itu, malam ketika langit terbelah dan malaikat bernyanyi, berita itu tidak diberikan kepada imam-imam di Yerusalem, Bapak Ibu. Tidak kepada Herodes di istana, tetapi kepada gembala. Mengapa gembala? Karena mereka tahu cara membedakan domba yang bercacat dan tidak bercacat. Karena mereka tahu arti sebuah pengorbanan. Karena mereka menjaga kawanan di sekitar tempat korban dipersiapkan. Ini. Dan mereka mendapati seorang bayi dibungkus kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Palungan, tempat makan domba. Apakah ini kebetulan? Tidak, Bapak Ibu. Ini bukan kebetulan. Sang anak domba dibaringkan di tempat domba makan, karena kelak ia akan menjadi roti hidup, Bapak Ibu. Ini sebuah nubuat. Tapi ada nubuat yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Mika melihat menara. Targum melihat Mesias. Injil melihat penggenapannya, Bapak Ibu. Dari Migdal Eder lahir dia yang akan menjadi korban yang sejati. Dari Migdal Ederlah, bukan domba tahunan ini, Bapak Ibu. Bukan darah yang harus diulang, tetapi satu korban untuk selamanya. Seperti yang kelak disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagaimana dari menara ini menuju ke salib? Domba-domba di Migdal Eder dipersiapkan untuk mati. Yesus pun lahir untuk mati. Domba-domba itu diperiksa agar tidak bercelah. Yesus pun hidup tanpa dosa, Bapak Ibu. Domba-domba itu disembelih demi pengampunan sementara. Yesus pun disalibkan untuk penebusan yang kekal. Menara itu menunjuk kepada sesuatu yang lebih tinggi. Bukan batu yang menjulang, tetapi kayu salib yang ditegakkan, Bapak Ibu. Nah, ada sebuah pesan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Migdal Eder adalah pengingat bahwa Allah menulis sejarah dengan pola korban dan penebusan. Kadang kita hanya melihat kandang, tapi Allah melihat mezbah, Bapak Ibu. Kadang kita hanya melihat bayi lemah, namun Allah melihat juru selamat dunia. Kadang kita hanya melihat padang sunyi, tapi justru Allah melihat pusat rencana kekalnya, Bapak Ibu. Nah, ada sebuah panggilan profetisnya. Hari ini Tuhan masih memanggil dari menara kawanan domba itu. Ia memanggil kita untuk menyadari bahwa harga penebusan kita, menghargai darah anak domba seharusnya, dan hidup sebagai umat yang ditebus pantasnya. Karena jika ia lahir di antara domba korban, itu berarti hidupnya memang dipersembahkan bagi kita, Bapak Ibu. Dan jika kita telah ditebus oleh sang anak domba, maka kita dipanggil untuk hidup bukan lagi bagi diri kita sendiri, melainkan bagi Dia, Bapak Ibu. Migdal Eder
mungkin hanya sebuah menara yang di padang sunyi letaknya. Namun di dalam tangan Allah, ia menjadi panggung awal dari sebuah drama penebusan, Bapak Ibu. Dari menara kawanan domba datanglah sang anak domba. Dari Bethlehem kecil lahir raja yang kekal. Dari palungan hina bermula keselamatan dunia. Dan dari salib yang berdarah mengalir hidup yang tidak akan pernah berakhir. Amin.